tidak menjalar. Sorry Pak Oke, Jul. berarti Ibu sekaligus ada testimoni ya untuk tiroid ya Iya yang Ibu betul. rasakan. Boleh cerita nggak Bu? Kenapa? eh, Sorry kalau Ibu, saya nggak tahu background Ibu sampai suatu saat saya dengar Ibu punya ibu kena tiroid gitu loh. Kira-kira Mm-mm. kalau kan Ibu dampingi orang tua juga ketika terjadi tiroid waktu itu ya. Iya Itu betul. pengalamannya gimana, Bu? Apa yang menyebabkan mereka kena tiroid seperti itu tuh apa, Bu? Eh Tiroidnya itu eh, awalnya kan keluar Pak Jul. Saya anggap enteng itu tiroid itu, nggak pernah saya sadari bahwa tiroid itu memang benar kanker yang paling membahayakan gitu loh. Oh, Ternyata itu masuk kategori kanker, Bu? awalnya kan tiroid biasa, karena Hmm. Hmm. didiamin lama suaranya mengecil, tubuhnya mengurus, akhirnya suaranya hilang, Pak Jul, kecil gitu, nggak bisa teriak-teriak. Saya bawa ke dokter, ke rumah sakit, katanya tiroidnya eh, membesar. Akhirnya dia ke dalam, Pak Jul, dalam Oke. penanganan ke dalam nih ke eh, saya ke dokter lagi di USG, di biopsi, katanya tiroidnya sudah mengganas, menjalar paru-paru, sudah ke paru-paru, Pak Jul. Awalnya seminggu yang lalu sudah masih biasa, bisa jarit, bisa bikin banten. Tiba-tiba sesak napas, Pak Jul. Sudah setelah di biopsi di rumah sakit Sanglah, katanya tiroidnya sudah mengganas dan sudah ke paru-paru, sudah tidak bisa ditolong lagi. Wih, saya nangis, Pak Jul. Oh, Sudah. itu yang didiagnosa itu ibu yang Nah, di ibu kandung. Oh, ibu kandung. Oke, oke, Oh, ibu oke. nanya ke saya. Pak Jul nyari, oh, kalau Nggak saya, apa-apa. Nggak apa-apa ibu mm-mm. kandung dulu, nggak apa-apa diceritain. Udah gitu, karena nggak bisa napas, kan mau dibikin saluran pernapasan lewat tenggorokan. Setelah dibolongin di ruang operasi, ternyata gagal. Pas ditores itu sudah melemah tubuhnya, sudah melemah, melemah, sudah tidak sadar di meja operasi. Dibawa ke Hmm. UGD dalam seminggu sudah meninggal. Tuh Pak Jul. Oh, Ya, gagal iya. jadinya operasinya. Awalnya kan mau bikin salur pernapasan, bukan untuk tiroidnya, cuman biar bisa bernapas aja. Ternyata udah gagal gitu, udah meninggal Hmm. waktu itu. Setelah nikah, Tiang juga ada benjolan di sini. Saya curiga sama benjolan saya. Saya Iya. USG, rumah Hmm. sakit Sanglah. Ternyata saya positif tiroid 1,8 kanan Hmm. dan 2,2 kiri. Ditambah juga ada kelenjar di sini. Wih, saya nangis sejak Pak Jul. Nangis terus. Udah, kayaknya saya mau mati dah ini. Kayak gitu Pak Jul. Ya. Bayangkan tuh, Hmm. kalau saya operasi Pak Jul, ketiga-tiganya diangkat, dimintain Hmm. uang 50 juta Hmm. sama dokter Balimed. Udah gitu, kalau pakai BPJS, diangkat satu, sembuh satu, diangkat satu lagi. Kan keburu saya mati, Pak Ju. Iya. Saya punya asuransi, cuma asuransi saya kan nggak diterima lagi karena sudah pernah sakit sesak napas, jadi ditolak untuk asuransi ininya kesehatannya gitu. Akhirnya Pak Juldas chat saya, udah yuk, saya kan curhat sama Pak Jul, gimana kabarnya ibunya meninggal bla 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 kan itu. Ya. Pak Jul nyaranin saya, Budayung tak tolong jangan operasi. Operasi itu kayak tunas ya Pak Jul, dipotong ya tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi. Akhirnya Hmm. Pak Jul bantu saya dengan alat Niki gitu. Hmm. Alat PMD awalnya dulu, PMD Ya. dulu. eh Astungkara saya pakai terus PMD-nya. Sekali kan belum ada PDP waktu itu Pak Jul. Belum waktu itu kan. Ya, saya cek main tempel aja saya di sini Pak Jul. Hmm. Tempel, tempel, tempel. Akhirnya ini benjolannya semakin mengecil Pak Jul, semakin mengecil. Terus Hmm. ditambah dengan PDP kan, sekian sekian minggunya ada PDP Ya. keluar. Hmm. Nah, belum waktu itu belum punya alat. Hmm. Kadang-kadang kan punya alat Pak Jul. Kadang-kadang ke Hmm. rumah Pak Jul di situ di Sinar. Kadang Hmm. ke rumahnya Pak Yos. Belum punya alat PDP waktu itu. Di Sinar, Hmm. di Sinar, di Sinar. Asungkara bisa beli. Terus setiap hari di Sinar. Hampir setiap hari saya Sinar. Sekarang udah Asungkara Pak Jul. Sudah. Luar biasa ya. Plus dulu ya buat Bu Sudah. Dayu Widya ya. Bu Dayu Widya kelihatan sekarang wajahnya cerah ya. Karena waktu dulu, waktu saya ketemu, saya masih ingat banget, mukanya udah kusem Senang sekali. banget, bener-bener kucel.
Ya, Ya, betul. masalah kesehatannya pasti akan adalah hal yang paling beliau pikirkan. Yang kedua Ya, juga keuangan, Bu ya. Waktu itu keuangan betul. lagi susah banget ya. Wah, susah sekali. Luar biasa Pak Betul. Jul, berkat Pak Jul nih bantuannya keren banget Pak Jul. Saya saya dari dulu bilang saya gini Pak Jul, jujur Pak Jul. Engken ya kabar Pak Jul Ji gitu yang. Ijo ya Pak Jul Jani gitu. Yuk Ji, anu Pak Jul nih gitu. Lo nak kayak lah bisnis baru nih. Jika saya ibu di posting terus tak liatin di posting. Mainnya nih Pak Jul. Maka tak tak chat Pak Jul. Pak Jul suruh saya ketemu di hotel itu. Akhirnya lama ingat saya Pak Jul habis galungan saya baru nyari Pak Jul sebelum galungan masih tahu kan karena sibuk alah jadi terus saya sempet sempet cekcok sama Pak Gus Haji Ji lah menji sehingga kalau dulu bisnisnya tiang ke kedidian menjalan kali Pak Jul jadi gitu Pak Jul udah habis harapan dah nggak ada akhirnya Sungkaro join 26 Januari ya 26 Januari saya join ya Sungkaro berproses Sungkaro Pak Jul ya luar biasa pokoknya keren Pak Jul saya Oke. sembuh saya ada Hmm. uang saya bisa kemana aja ya sembahyang jalan-jalan Sungkaro berkat kowe sekalipun belum maksimal itu kan proses Ya, Pak ya, Jul. ya, ya. Ya, ya. Yang penting kalau saya melihat Ibu udah sehat, sehat Ya, lagi. ya. Karena coba Ibu sedikit kasih cerita ke kita. Pada saat Ibu terjadi risiko kanker tiroid itu, Ibu perasaan Ibu gimana, Bu? Karena maaf ya, mungkin kalau banyak orang yang belum pernah maaf kena kondisi seperti itu, mungkin apa ya, dia merasa eh, belum pernah ngerasain gitu loh. Kalau Ibu yang sudah pernah dalam kondisi seperti itu, gimana Bu rasanya, Bu? Karena dokter di Sangla bilang begini, hati-hati sekali dengan tiroid. Tiroid adalah kanker yang paling mematikan. Itu yang saya dengar dari kata-kata dokter selalu mengiang. Sekarang saya terkena tiroid. Harapan saya udah kayaknya, duh ini ya mati. Udah mati aja udah. Singidang, kenapa? Hmm. Karena satu operasi, Pak Jul. Saya tuh trauma ngeliat ibu saya operasi. Sekarang Kar- saya di operasi. Karena Ibu udah ngerasain dan melihat, artinya punya experience, punya pengalaman, Ibu meninggal Betul, karena tiroid itu ya. betul di rumah sakit Sanglah itu, di ruang operasi itu sekarang saya disuruh operasi ke sana. Apa enggak Hmm. trauma saya? Udah Ya. harapannya udah nggak ada harapan dah lagi. Nggak, pokoknya saya udah, bah mati begitu gitu. Iya. Syukur dan Waktu itu saya lihat Ibu juga, saya melihat mata itu gitu loh. Maksudnya mata yang sudah pasrah banget gitu loh. tuh, Jadi luar biasa ya kita ketemu, Ibu mau dengerin saran saya. Mungkin di ya awal ada sedikit keraguan, tapi akhirnya Ibu mau pakai. Dan betul betul. astagfirullahaladzim, saya lihat wajah cerah lagi nih. Wajah kehidupan lagi itu ada. Karena waktu itu benar-benar kucel ini Ibu. Ya, Benar-benar. Benar-benar kucel. pokoknya gini Pak Jul, eh, kita udah kayak saudara Pak Jul dari dulu. Kita Iya. merintis dari tahun 2012 dah di Prudential dimanapun Pak Jul pasti ngasih tahu saya. Udah yuk ada bisnis ini bagus, ayo. Ini dah pokoknya Pohwe luar biasa Pak Jul. Terima kasih Pak Jul, luar biasa. Oke, luar biasa. Oke ya, sharing Budayu ini kita record. Nanti teman-teman bisa cek di YouTube saya. Karena ini akan menjadi satu testimoni lagi buat teman-teman kita di luar sana yang barangkali mereka punya masalah problem yang sama dengan ibu. Ya, Lalu mendengar cerita ibu ini akan menjadi sesuatu gitu loh. Karena kalau orang cuma mendengar dari orang yang sehat, belum pernah mengalami, rasa-rasanya kekuatannya itu nggak seberapa gitu loh. Dibanding dengan ibu yang sudah mengalami, lalu ibu bisa menceritakan ini, tentu ini luar biasa. Nah, kalau Ibu ambil kesimpulan, kenapa sih PDP sama PMD ini mampu membantu seseorang dengan kondisi tiroid seperti itu, Bu? Mungkin Ibu sudah pelajari dengan apa yang Ibu sudah lakukan hampir dari bulan Februari tersebut. mm-mm. Apa yang Ibu bisa tahu dasar kenapa sih PDP itu bisa mampu menyembuhkan Ibu gitu loh? Di awal kan saya terapi, tiba-tiba dia awalnya ini keras banget Pak Jul, keras, katos dan sakit. Tiba-tiba sekarang udah hilang, udah lembek, udah kedal, udah hilang gitu Pak Jul. Terus saya Oh. sempat USG, udah nggak ada lagi.
USG Oke. ke Balimed sudah tidak ada lagi dan sudah mengecil. Itu yang saya bangganya dari PDP. Berarti ini emang alat ini yang luar biasa. PDP yang alat sinar itu loh Pak Jul. Bayangkan tuh di sinar Iya, terus dia. Mm. dokter bilang apa Bu ketika melihat progres Ibu? Oh ini sudah tidak ada perkembangan lagi dan sudah mengecil dan hampir tidak ada. Dokter bilang begitu. Saya nggak bilang kalau kalau alat PDP yang nyembuhin. Oh gitu ya gitu. Memang dokter Eh, nggak curiga Bu, Ibu nggak ditanya minum minum apa gitu, kok bisa sembuh gitu kan? Enggak, waktu itu dokternya judes Pak Jul. Dokternya dokternya pas-pasan sekali ngomongnya dokter spesialis ya. Ya sudah ada tidak ada perkembangan ya syukur gitu aja. Saya nggak Nanti banyak gini. nanti kita tanya sama Pak Mul, kenapa dokternya bisa judes gitu ya? Emang gitu ya kalau di rumah sakit ya Bu? Ih, apalagi apalagi pakai BPJS. Pas-pasan banget ya sudah. Eh, Tuh Pak luar- Jul. Bangganya ya itu sudah tidak ada perkembangan lagi dan sudah mengecil gitu Pak Jul. Nah, dengan kondisi Ibu seperti sekarang, apa yang ya artinya tentu Ibu punya apa ya kebanggaan tersendiri menceritakan ini sama orang-orang ya. Betul. Apakah itu jadi kekuatan juga buat Ibu? Betul banget Pak Jul. Saya itu yang jadi sebelumnya saya kan cerita dulu alat ini emang luar biasa. Saya bilang pengalaman saya seperti itu. Habis itu saya pakaiin alatnya ke orang itu. Jujur Pak Jul, saya pakaiin bener. Saya ininya tak slok dah, seret. Tak cari pinggangnya, woi luar biasa dia senang banget. Woi mantap luar biasa. Langsung dia pesan PD, PMD. Ini alat keren banget ini. Tak ambil dah tak, tak bilang kayak Celili bilang tuh di pinggangnya tuh loh, tak seloh dia, tak Hmm. besarin 15, tak pakai 15. Langsung dia, woi ini marah alat ada dia bilang gitu. Hmm. Atau prananya bilang gitu sendiri. Wih ini mana alat nih. Wih luang saja dia bilang gitu. Nah, melisik di kuda sih gitu. Dia bilang ya sudah, Oke. tongkar aja. Emang benar Oke. ada perubahan. Tangannya beliau awalnya kan nggak bisa giniin pakai bajra tuh. Nah, terapi Pak Jul, haslop terapi. Besoknya nelpon sudah bisa katanya pakai bajra udah nggak ini lagi. Oke. Ini apa sendiri yang bilang begitu kan keren sekali alatnya Pak Jul. Luar Itulah biasa. itulah apa namanya ya. Jadinya saya semangat. Memang alatnya luar biasa. Memang keren. Oke. Memang hitungan menit dan hitungan jam dia bisa mengalami Oke. perubahan gitu. Ya, nah teman-teman dari kesaksian yang dibuat oleh Budayu Widya sendiri, beliau adalah penderita tiroid, di mana kalau kemarin-kemarin kan kita belum ada testimoni tiroid ya. Ya, Sekarang berarti ini melengkapi sebenarnya Bu, testimoni tiroid ini. Nanti saya akan upload sharing kita malam ini di YouTube. Jadi teman-teman kalau mau dengar sharingnya Budayu tentang kesaksian beliau apa menjalani kondisi tiroid dan akhirnya sembuh gitu ya. Kalau ibu ibu tahu waktunya kira-kira kapan ibu dinyatakan sembuh, Bu? Maksudnya setelah berapa lama ibu pakai alat itu, Bu? setelah Antara PDP lima dan bulan PMD ya? kayaknya. Setelah 5 bulan. lima Lima bulan bulan. saya pakai, kayaknya 2 bulan yang lalu deh saya ke dokter. Kan saya saudara-saudara kan bilang ini, coba anak cek lagi ke dokter memastikan, Bo pesing masih apa enggak? Dia bilang gitu. Akhirnya saya ke dokter. 2 bulan yang lalu, Pak Jul, masih persis 2 bulan yang lalu, saya cek ya sudah nggak ada lagi, tapi saya tetap pakai. Takutnya nanti Kalau ada. PDP-nya itu ibu pakai seperti apa? Penampang besarnya ibu taruh di situ. Betul, penumpang besar ditaruh di sini semua. Tak giniin, ya sudah, giniin aja. Habis itu saya pindahin. Paling setengah jam di sini Pak Jul, habis itu saya pindahin ke dada, karena kan saya punya sesak, punya asma juga. Pindahin ke Oke. dada, pindahin ke perut. Oke, luar biasa teman-teman sharing Sekarang dari dada Ibu Pak Jul kampungnya Dayu jarang. ya. Ya. Songkara Pak Jul. Yes. Ya. Nah, ini tentu akan menjadi modal besar lagi buat kita semua, teman-teman yang hadir malam ini. Ada Bu Arsiani, halo Bu. Ada Mister Kadek yang baru sharing kayaknya. Ada De Amo sama Citra. Ada Yasid, woi Banyuwangi keren.
Ada Bu Astri, ada Bu Siti, ada Pak Mulyarta. Tadi mestinya kita anu ya, TM ya, TM ya. Nggak jadi, nggak apa-apa gitu. Ada Chandrawan Koni, ada Bu Rani, ada Bulan Riani yang lagi happy hari ini karena sepertinya baru pulang dari Kohinoor. Boleh cerita sedikit dong, hari ini dapat income 70 juta itu gimana rasanya? Coba sharing dong sedikit. Jangan nangis ya kalau Eh, sharing ya, jangan nangis ya. aduh, semangat pagi. Iya, 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 iya. Gimana C rasanya C hari setelah hampir setahun lah jalanin Powe ya. Apa hal yang perlu disyukuri atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan gitu ya. Karena hari ini Eh, juga eh, The Champion itu gempar karena ada income 70 jutaan gitu ya. Nah, itu gimana itu ceritanya tuh? aduh, lebih gemparin kami Pak Jul dong. Ya, terima kasih sama Pak Jul sama Bu Ge yang sudah ngajak saya di Pohwe. Itu sih pertama. Eh, intinya seneng banget di Pohwe gitu loh. Kita sharing banyak sekali di samping kesehatan untuk diri, untuk finansial kita juga, bantu orang juga. Jadi Hmm. di tim saya juga ada beberapa yang sekarang dapat ada Bu Ade Arsyani yang dapat sekitar 14 juta sekian hampir 15 Weh, juta kayak keren. gitu. Itu Seneng ya bisa. itu Itu manis kuningan cair juga ya, nggak ada istilah hari raya ya. nggak ada, nggak ada istilah hari raya. Mi pangsiu Bu Ge. Ya intinya eh, saya nggak gampang Pak Jul rekrut sebenarnya dulu di awal ya Ya. Pak Jul ya. Hmm, hmm. Saya diseringin video apapun sama Pak Jul sama Bu Ge, saya nggak pernah tonton teman-teman terus terang aja. Nah, tapi ketika Pak Jul share di FB, beliau naik panggung. Nah, itu yang menggetarkan hati saya harus dipohoi. Ya intinya eh saya suka mengejar sesuatu yang gimana ya? Saya suka naik panggung itulah intinya. Oke. Saya suka diapresiasi kayak gitu saya suka. Hmm. Jadi, oh ternyata di bisnis Pohowe ada juga, saya bilang seperti itu sama suami waktu itu dan saya kasih dia untuk lihat marketing plan-nya. Karena Hmm. kalau suami nggak setuju, saya nggak bisa jalan. Oke. Akhirnya dia yang tak suruh dulu lihat marketing plan-nya. Coba deh Pak, cek Pak marketing plan-nya bagus apa enggak. Kalau bagus aku mau ketemu Pak Jul mabuk ge. Dia bilang Hmm. ya udah coba jalanin. Dia bilang gitu. Saya Hmm. izin sama dia, saya ketemu Pak Jul kan, kita ketemu di Hmm. Karwos kan. Kita Sebulan ketemu ya. di iya, bulan Juli itu saya ingat banget bulan Juli kita ketemu di Karwas. Saya diterapi sama Pak Mabuk Ge. Telinga saya memang lagi mendengung waktu itu karena saya punya keluhan telinga mendengung dari 2016. Hmm. Habis itu emang beneran nggak mendengung lagi karena saat itu saya memang keluhannya lagi telinga mendengung pas datang ke Karwas itu seperti itu. Jadi saya diterapi merasa enak. Terus terang waktu itu nggak ada uang. Woi, nggak ada uang, serius nggak ada uang. Serius, maksudnya uang yang untuk free untuk sesuatu Iya. yang tidak ada di list saya itu nggak ada. Karena Hmm. karena sa- ya oke di perusahaan yang lama Pak Jul tahu dong saya seperti apa kan. Hmm. Income income dari gede banget tahun 2019 masih bisa PCC. Income gede banget. Habis itu 2 tahun plek dihantam corona. Sedangkan nasabah saya di Prudential kebanyakan pariwisata hampir 90%. Hmm. Terus terang oleng waktu itu karena saat saat income gede ya otomatis kan kita pasti eh, cost untuk hidup biaya hidup pasti membesar kan gitu loh. Iya. Nah, saya beruntung banget ketemu Pak Jul ya intinya menyelamatkan finansial keluarga saya lah. Iya. Semua Ya, keren. seperti itu. C, boleh cerita sedikit dong sama kita, gimana sih Cece menjalankan rutinitas atau bagaimana sih C
Cici menjalankan bisnis Powe itu seperti apa? Boleh buka-buka sedikit dong rahasianya. Agar No. teman-teman yang lain juga closing-closing gitu ya, kayak Cici. Nggak ada Iya, istilah hari raya, mau Kuningan, mau Galungan, tetap aja posting gitu. Kan keren banget tuh. Gimana? Apakah closing itu terjadi, selalu terjadi? Apakah juga masih harus melewati hal-hal ya penolakan dan lain-lain itu seperti apa? no. Kalau penolakan sudah pasti, Pak Jul. Pasti itu. Enggak selalu mulus sih. Cuma setengkaranya akhir-akhir ini saya ketemu orang yang tepat di saat yang tepat. Nah, Hmm, ketemu orang yang tepat di saat yang tepat itu tidak bisa kita prediksi. Jadi pasti dengan cara menabur dulu gitu loh. oke. Saya udah tabur lama, kayak yang closing waktu penampan Galungan itu, yang dua keluarga itu. Iya. Saya udah prospek karena dia nasabah prudensial pertama saya. Jadi saya pengen dia orang pertama yang mendukung saya di Pohwe gitu, maunya saya. Oke. Jadi untuk kenangan lah dia orang pertama dalam bisnis apapun yang saya ambil gitu loh. Hmm. Tapi ternyata dia nggak mau, dia menolak. Oh, dia pernah menolak dulu. Pernah banget. Berapa hampir setahun Pak Jul. Hampir setahun nih. Iya. Hmm. Habis itu istrinya beli sembunyi-sembunyi, nggak bilang sama suaminya. Oke. Habis itu suaminya sakit kakinya, baru dia minta, C, tolong dong C terapi, suamiku sakit kakinya gitu. Hmm. Saya terapi, baru dia ngaku di depan besoknya hilang sakit kaki suaminya, baru dia ngaku bahwa dia udah beli alatnya. Habis Hmm. itu dia dia rayu suaminya untuk beli yang PDP gitu. Oke. Saya terapi sengaja pas orang lagi sibuk-sibuknya di sana, kan capek Pak Jul. Hmm. Karena di satu rumah itu dia berapa kakak itu, akhirnya saya terapi tantenya, Hmm. sepupunya, akhirnya beli juga gitu. Oke. Nah, terus sama sama Cik D Tiang, Bu Ade Arsiani, oh ya, applause dong. Dia hebat. Ini kayaknya the next diamond ya. Setengkar. Nah, itu hmm, saya memang push beliau. Saya push. Saya push banget. Saya intinya saya push orang yang bisa saya push. Oke. Kalau orang yang nggak susah saya push, saya nggak push. Oke, push Saya, ini pengertiannya gimana, sih? Push. eh, saya paksa dia untuk setiap hari tebar manfaat. Nggak boleh nggak. Oh, itu dipaksa ya? Bukan dipaksa sih. Saya bilang gini. Kalau Cide mau income segini, Cide harus terapi sebanyak orang. Cide harus gini, Cide harus gini. Saya gitu. Oke. Dan dia nggak tersinggung tuh. Dia nggak tersinggung disuruh-suruh gitu. Ya, kita kan gini Pak Ya Jul. Kalau lah. saya enggak, saya kan Ya. tahu ini orangnya seperti ini orangnya seperti ini kan tidak semua juga bisa saya gituin gitu Ya. loh. Nah, ini cece saya, dia udah saya prospek di awal juga, baru-baru saya di Pohwe, beliau nggak mau. Mhm. Beliau kan punya emak, punya tiroid juga, Oh, dokter punya tiroid. tiroid juga. Punya emak keras. Dulu kalau saya tempel alat di tubuhnya, dia langsung sendawa. Good, good terus ya. Pasti, udah tempel aja, baru nempel aja, udah sendawa dah. Saya Hmm. sampai gimana ya caranya rekrut? Ya gitu loh, dia kan klien di Banjarnya. Jadi nah, salah satu Oh. orang yang berpengaruh gitu. Habis itu saya bisa TM ke ke Ubud kayak gitu. Saya makan di suatu tempat, saya bisa telepon dia. Cide ke sini, Cide. Yuk makan, yuk terapi gitu. Saya bisa terapi dia di rumah makan. Hmm. Pokoknya saya pengen dia itu bisa membaik gitu intinya. Habis Hmm. itu dia punya trigger finger ya. Tangannya Ya. kalau gini, gini terus. Oh gitu? Iya, dia mau dioperasi tadinya sama Wih. dokter yang di-closingin sama Pak Mul. Oh Pak gitu. dokter yoga. Iya, Itu udah mau dioperasi gitu. mau dioperasi. Akhirnya dia ke sana, dia dicek. Oh, ini udah nggak perlu dioperasi gitu dokternya. Hmm. Seperti itu. Jadi ya karena pembuktiannya Cide sendiri, mungkin Cide juga tak bilangi di sini loh kita bantu orang. Hmm. Kita tebar kebaikan. Hmm. Kenapa mesti malu? Kalaupun ditolak, ngapain malu? Kita kan Iya. nggak ngapa-ngapain.
Hmm. Saya bilang itu. Terus kemarin saya antar Cik D ke pemangku ini, seorang pemangku. Beliau terkenal pemangku yang sangat kaku, Ya. yang sangat saklek. Hmm. Sampai suaminya Cik D bilang, kalau ini sampai dia closing, hebat si Koming sampai suaminya Eh, Cik D bilang gitu. eh. Saya datang ke sana, memang beliau nggak mau langsung diterapi, sedangkan istrinya langsung mau. Oke. Habis itu Pak Mangku tanya, ini sebenarnya untuk apa? Ya, Mhm. saya bilang, fungsi PDP seperti ini, fungsi PMD seperti ini, ya Iya. semua udah tahu kan. Saya bilang seperti itu. Habis itu saya cerita banyak tentang siapa aja yang saya sudah terapi, yang beli alat sama saya, seperti itu. Hmm. Akhirnya cuma Ampura, si Haji Mangku, kalau si Haji Mangku nggak mau coba, tentu si Haji Mangku nggak tahu khasiat dari alat ini, dia bilang Iya. gitu. Hmm. Dan kalau si Haji Mangku nggak berkenan dicoba, dia nggak akan cobakan di si Haji Yes. Mangku karena alat ini tubuh si Haji akan menolak kehebatan dari alat ini, tak gitu ini. Weh, lebih hebat lagi ini kan gitu ya. Iya, Mantap. makanya kalau si Haji Mangku berkenan, baru alat ini akan ngefek ke tubuh si Haji Mangku, dia bilang. Yes. Karena beliau udah vertigo lama, jadi kan ini mau di pura yang beliau jadi pemangku, mau odalan besar September ini. Hmm. Mau karya agung gitu. Nah, nih, Kak, mau udah nyoba pangkak seger kayak ngodal nih gitu beliau. Akhirnya yang terapi, nah ampura banget yang bilang gitu, karena si Haji Mangku vertigo, dados tiang ngambil dur, cek tadi apa tadi gitu lah beliau. Akhirnya tiang terapi, pas tiang terapi, karena kan vertigo saya harus ngambil bagian atas kan. Hmm. Tiang ngambil kepala sama telinga, beliau bilang, mungkin beliau tahu juga tentang pengobatan atau apa, beliau bilang, ini dah yang paling tepat diambil kalau orang vertigo gitu beliau. Hmm. Akhirnya anaknya panas Pak Jul, panas badannya waktu Hmm. itu, tapi tidak mau diterapi tadinya. Saya Hmm. bilang sama Cik D, paksa dia terapi. Oke. Paksa sedikit dia terapi, karena saya tahu dia orang muda, dia masih nolak. Si Ngurah nggak apa-apa, terapi aja, dia bilang gitu. Akhirnya diterapi karena dia sakit gigi dan panas memang badannya waktu itu. Hmm. Diterapi, beliau bilang, Yen buang tiang ke dokter malam ini tiang kalau ngatur apa pejati gitu dia bilang. Nggak usah tiang dikasih pejati, kasih aja sarinya aja 9 juta tak gitu. Kalau mau double sariin dah 25 juta tak gituin dia. Akhirnya beneran tiang pulang sampai di rumah WA, dia udah nggak panas lagi, sakit giginya beneran hilang. Oh, bayar Tolong bayar bawa, bayar pejati dong. nggak, pejatinya sari akhirnya 9. Bayar sari ya. Iya, akhirnya beli beliau gitu. Besoknya dibawain. Oke ya. Ya banyak banyak cerita sih Pak Jul di lapangan yang gimana aja, ada yang sangat susah saya untuk lakukan tebar manfaat, ada yang gampang ada. Pernah Intinya Kak, banyak. pernah nggak merasa down dan pingin berhenti gitu? Pernah nggak? Astagfirullah nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Astagfirullah nggak pernah. Hmm. Karena saya pikir gini Pak Jul, kerja apapun itu ada tantangan. Oke. Saya dimanapun kerja ada tantangan. Saya udah memutuskan di sini di Pohwe, saya harus benar-benar tuntas gitu loh. Oke. Ya, dan saya rasa kita kan memang benar-benar bantu orang di sini toh. Iya. Pak Jul tahu saya terapi orang saraf kejepit dari 4 hari sudah ngandang nggak bisa bangun Pak Jul. Hmm? Sudah kencing di kamar, cewek ini umur 28 tahun. Wow. Saya terapi dia, dia kesakitan memang dengan level yang kecil banget karena saya tahu di sana sarafnya yang memang salah. Saya ambil terus sampai dia nangis, nangis dah kamu tak gituin. Hmm. Nangis, silahkan nangis, nangis tak gituin. Saya ambil terus dia gini-gini tangan saya tak diam, dia dipukul-pukul-pukul tak gituin. Hmm. Akhirnya bunyi
kakinya pak gitu Pak Jo. Iya. Habis sumpah ada saksi 2 orang, Cik Dejero saksinya sama temennya Cik Dejero. Karena itu temennya Cik Dejero yang punya kayak kayak dianggap keponaan itu udah yang sakit. Gitu. Akhirnya itu Mama Yud namanya, dia juga, wih hebat banget ya alat ini. 4 hari nggak bisa bangun, akhirnya bener-bener bang, habis pet-pet gitu bunyi itu, wih enak banget rasanya gitu. Dia habis itu dia bangun jalan. Dia bilang saya udah nggak bisa turun tangga gitu dia. Waktu itu dia antar saya sampai di parkiran. Seperti itu loh. Jadi walaupun saat saya TM pertama, walaupun dia dari nggak bisa jalan sampai bisa jalan, terus terang saya nggak ngambil uang sepeser pun Pak Jo. Nggak mau terima kalau Enggak. dikasih. Saya memang nggak pernah. Saya kalau TM pertama saya nggak pernah minta bayaran atau apa. Rasain aja dulu, kata gitu. Oke. Seperti itu udah. Cuma sayangnya dia dia pengen beli, tapi suaminya sama bapaknya masih larang karena dia pengennya ke dokter dan dioperasi. Oh, Nah, itu yang saya sesali, tapi saya yakin dia akan ngambil kok. oke. Entah itu kapan. Mungkin kalau kumat lagi. Oke, oke. Karena dia karena dia kumat terus, Pak Jul. Setiap 1 bulan sekali pasti kumat katanya. Oke. Udah dari setahun kayak gitu. Cuma ya tapi saya mana ya seneng gitu loh. Saya nangis Pak Jul. Cide Jero nangis. Mama Wid nangis. Yang saya terapi dari tidak bisa jalan sampai bisa jalan nangis. Kita nangis di kamar berempat. Haru, Aduh, haru biru ya bisnis ini ya. iya. Aduh, kok bisa? Aduh, kok bisa gitu? Dia nangis, ya nangis, semua nangis. Aduh, beneran Mbak Jul itu Pak, bener-bener Oke. itu TM saya yang Paling haru terdahsyat, banget. paling terdahsyat menurut saya. Bila perlu difilmin itu. Mana Juari Pak Jul tadinya ngandang gini, orangnya gede, lebih gede dari saya, udah ngandang nggak bisa gini, gimana saya Juari moto Pak Jul. Tapi waktu dia bangun udah bisa berdiri, saya rekam sempet. Oke. C, kemarin kan Cece juga dapat trip ke Beijing ya. Kita ke China. Ya, Apa yang C lihat di sana tentang Beijing, tentang company-nya? wih amazing banget Pak Jul. Saya nggak nyangka perusahaannya segede itu, pabriknya sebesar itu. Jadi dari situ saya sama suami bilang, oh ini perusahaan bener ya Pak. Nggak, intinya nggak abal-abal gitu loh. Hmm. Kayaknya nggak mungkin ya seseorang yang bikin perusahaan iseng-iseng sebesar itu gitu. Sebesar itu ya. Iya, kayaknya itu ada hampir 5 hektar ya Pak Jo. Iya. Gitu loh. Nggak mungkin Han Jiming. Terus pas waktu perayaan itu beliau kasih sumbangan 200 miliar. Kayaknya uangnya dia nggak berseri dah. Wow. Iya. Kan? Gitu loh. Wih, bener-bener jiwa sosialnya gede banget. Iya. Jadi itu sangat-sangat patut kita contoh sih Beliaunya menurut ini saya. humble banget ya. Iya, senyum-senyum aja. Senyum aja. Diam, senyum-senyum, diam, senyum-senyum gitu. Ya, Keren ya. intinya eh senang berada di keluarga Bowie, apalagi berada di The Champion. Oke, C. Cayo! Cayo, Ya, Cayo. C. Ada pesan nggak buat teman-teman yang entah itu teman-teman yang baru join atau yang sedang berjuang atau yang belum capai. Nah, apa pesannya C? Kalau menurut CC itu yang sudah setidaknya CC sudah one star, sudah diamond, sebentar lagi one star gitu ya. Mas Apa Tenggara. pesannya buat teman-teman yang lagi berjuang ini? Pesennya kalau Tiang sih lakukan ikhlas aja gitu loh. Pak Jul tahu saya kan dari awal gimana. Pak Jul bilang gini, ya Pak Jul saya lakukan. Ya Pak Jul saya lakukan. Kan saya hanya gitu. Jadi eh, Tiang yakin akan ada, saya akan ketemu orang yang tepat di saat yang tepat. Itu Tiang yakini sekali. Karena di lapangan itu banyak karakter Pak Jul. Saya Hmm. ada orang yang pinjam alat sama saya. Pinjam loh. Hmm. Pinjam PMD saya, tapi dia beli sama orang lain. Saya it's okay.
Oke. Saya nggak apa-apa, silahkan. Tapi saya yakin nih bahwa Tuhan akan kasih saya closing yang bertubi-tubi setelah itu. Yakin Saya banget gitu ya. yakin banget saya, karena saya yakin ketika orang membuat saya bilang, nah gini sekali, saya akan bangkit 1000 kali. Wah, oke ya. Itu. Hmm. Kita dijatuhkan sekali, kita akan bangkit 1000 kali. Udah, saya ada ikhlas sama apapun yang terjadi sama saya, sama tim. Intinya saya berjalan aja, Pak Ju. Oke. Saya juga yakinin ke tim bahwa ini bisnis yang patut diperjuangkan. Oke. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Cece Landriani, teman-teman, sikap yang diambil oleh seorang Cece Landriani adalah sikap di atas garis ya. Jadi ketika melakukan sesuatu itu, dia akan meyakini. Keyakinan penting banget dan menjadi insan yang bertanggung jawab atas segala kegiatannya. Dan yang paling pasti adalah menjadi orang kunci. Jadi orang-orang kunci itu adalah orang-orang yang dialah orang kuncinya gitu loh. Kalau dia mau sukseskan sebuah bisnis, dialah orang kuncinya. Bahkan ketika temannya tidak join sama dia, temannya yang mungkin sudah join lalu dia nggak jalan sekalipun, dia nggak akan apa-apa. Dia akan memilih terus berjalan sambil membuktikan bahwa mereka sampai di situ gitu ya. Ya, Dan itulah yang kalau luar saya biasa. itu. Yes, dan itulah yang menyebabkan kenapa The Champion ini berbeda, teman-teman. Kalau masuk Pohoi belum masuk The Champion belum pas ya. Oke ya, jadi Benar. bahasa tagline-nya adalah kalian boleh masuk Pohoi, tapi kalau belum masuk The Champion belum pas. Iya, Karena hanya betul. di The Champion kita akan ada pendampingan seperti ini, kemudian akan ada coaching, akan ada edukasi, akan ada sesuatu yang berkelanjutan. Dan di sini di The Champion kita benar-benar saling support satu sama lain. Betul. Kemudian kita mau pastikan bahwa semua orang sampai jadi Phoenix Ambassador ya di bisnis ini. Kemarin di China kan ngelihat orang-orang yang sudah sampai di Phoenix Ambassador tuh. Gimana rasanya Ya, melihat stempel orang-orang yang tangan. sudah sampai ya? Ya, saya udah membayangkan, udah pas saya giniin tangan itu udah bayangan saya di sana. Itu tangan saya gitu loh. Ada 4 orang yang naik panggung tahun ini jadi Ya, Phoenix Ambassador. Apa yang Cici bisa lihat dari situ? saya yang kebayang waktu itu next saya di sana. Oke, Itu sih. oke ya. Intinya bisnis bisnis ini benar-benar kalau dijalanin pasti sampai. Oke, jadi Ya, yang penting cuma dijalani ya. Hmm. cuma memang ada yang cepat, ada yang agak lambat. Tapi intinya pasti sampai asal masih jalan. Kalau udah diam ya gimana Pak Jul? Oke. Seperti itu. Jadi kayak saya rasa penolakan atau apapun itu di bisnis apapun sama. Hmm. Insuran dulu juga sama. Hmm. Kita juga ditolak. Ujung-ujungnya dicari lagi kan udah biasa itu gitu loh. Hmm. Seperti itu sih menurut yang. Oke ya, Terus keren ya. gini, kita Hmm. kita jangan fokus sama yang nggak mau gerak. Kalau Ya, misalnya dia belum mau gerak, intinya mau jeda sebentar, kasih aja. oke. Intinya lepas gimana ya? Lepas dulu tapi nggak ditinggalin gitu loh. Karena kalau kita yang nanti ke bawah energi kita, kalau kita Hmm. baperan dengan hal-hal seperti itu, kita ke bawah. Kalau tiang selalu ada plan A, plan B, Pak Jul. Oke, Bob. Kayak Plan A, plan B itu pengertiannya gimana sih? plan A, plan B misalnya, saya ada janji nih, misalnya Hmm. sama siapa, tebar manfaat yuk di sini gitu misalnya. Tapi nggak jadi, saya nggak apa-apa, saya akan cari orang sekitaran situ siapapun. Kayak kemarin yang saya closing di dagang nasi itu, saya sebenarnya nitip motor di sana. Itu orang yang nggak dikenal. Saya kenal, itu ada di list nama saya, cuma nggak seakan saya datangi saat itu. Karena gini Pak Jo, terus terang saya closingan pribadi saya itu jauh sebelum closingan downline saya.
Ngerti? Gini Pak Jul, kalau saya untuk closing pribadi itu nyelip-nyelip. Hmm. Saya pasti utamakan closingan tim dulu. Saya utamakan antar mereka dulu, siapapun itu yang udah bikin jadwal sama saya. Tapi kalau mendadak saya emang nggak bisa. Karena kan kita udah ada schedule sama ini, sama ini, sama ini. Pokoknya ideal ya booking dulu gitu loh. Nah, intinya saya utamakan mereka dulu. Kalau saya closingan pribadi saya nyelip-nyelip terus Pak Jul. Kayak kemarin itu dah saya janji sama Cide mau ke Sayan. Terus Cide bilang, Bing, kita ketemu di Pengosekan ya di tempat temennya Cide. Saya kan nggak tahu temannya Cide itu di mana rumahnya. Ya. Saya udah sampai Pengosekan, Cide belum datang. Saya telepon, Cide masih masih di jalan karena macet. Udah Cide, kita ketemu di rumahnya Pak Sedan, namanya Pak Sedan, dagang nasi itu. Kita ketemu di rumah Pak Sedan, titip di sana motornya. Saya bilang itu karena saya mau TM Pak Sedan, saya bilang gitu. Oh, oke oke gitu. Akhirnya kita di sana nitip motor, habis itu pulang mau ngambil motor ke dalam. Akhirnya kita terapi on the spot tuh closing. Oke, Satu teman-teman PMD, yang satu baru PDP. mungkin ada yang bertanya nih, C. Waktu Cece akan Ya, mencobakan alat, kan namanya terapi itu sebenarnya kan namanya demo alat, benar ya? Jadi kita mendemokan alat. ya, Itu gimana caranya? yes. Demo alat dulu apa edukasi dulu? Kalau edukasi, edukasinya apa yang mau diomongin, C? Gini loh Pak, kalau saya ya, kalau tiang di lapangan, tiang dari tiang bicara dulu, dari situ tiang tahu dia mau langsung atau dia memang pengen tahu alat ini apa. Boleh Kayak tahu, tiang sorry, sorry, C. Bicaranya seperti apa? Contoh misalkan di sini ada prospek si A atau si B, gitu ah, ah. ngomongnya gimana? Nah kayak kan tiang datang kayak ke si Haji Mangku aja ada dua. Ini dua orang istrinya sama suami. Istrinya tanpa tiang ngomong, oh, oh ini alat terapinya, ayo nak yuk si Biang mau terapi, nah, kan langsung tuh. Suaminya baru datang, dia udah gini dah dia lihat lihat gitu digituin saya udah ngerti. Oh kalau ini nggak bisa saya terapi langsung, harus saya Oke. jelasin. Intinya bahasa tubuh lah Pak Jo. Dari kadang-kadang Pak Jo kalau kita kasih lihat video ya, video video 6 video itu. Pak Jo kasih lihat orang-orang yang nggak suka nonton video, Pak Jo kira mau lihat. Nggak akan. Kelamaan ya. Nggak akan dia mau. Udah lain-lain dia. Saya kalau udah saya itu dia udah seledetnya udah beda aja saya matiin dah. Iya. Enakan Oke. saya yang ngomong gitu. Ya intinya mungkin karena terlalu seringnya ketemu orang jadi mungkin udah gimana ya Pak Jul? Ada ya, oh ini kayaknya gini, oh ini kayaknya gini masuk gitu. Intinya seseorang bisa hebat kan karena latihan terus aja. Ya. Gitu, gitu sih menurut saya. Oke, sekarang tentang alat ya. Kalau Ya, misalkan Cece dikasih satu kesempatan berbicara tentang alat namanya PDP. Apa yang Cece jelaskan tentang PDP? PDP? PDP adalah alat yang sangat canggih karena dia adalah bisa meregenerasi sel. Hmm, Itu bahasa bahasa tiang sama PDP. Habis oke, itu saya bilang karena setiap hari tubuh manusia selnya ada yang mati. Jadi oke, itu harus diperbaharui. Itu aja sih yang tiang. oke. Memang di lapangan, kalau yang tiang tahu, yang tiang gini, kebanyakan orang kalau dicoba dua-duanya, dia lebih cenderung ke PMD. Karena rasa. Iya, apalagi yang suka pijat, dia pasti lebih suka PMD. Cuma Hmm. tiang seperti yang Pak Jul bilang, saya bilang PMD memang bagus, dia dokter umum. Tapi PDP nggak ada rasa, cuma panas saja, tapi dia adalah spesialisnya. Saya bilang gitu. Weh. Kalau spesialis tinggal colek aja udah sembuh tadi itu. Berarti mau mau dokter umum apa dokter spesialis gitu ya? Ya, tapi saya seringnya saranin dua-duanya. Spesialis, Cik. Spesialis. Dokter Ya, umum juga penting ya, dokter spesialis ya, juga. terus ya makanya dia bilang Izin lebih bagus sih pertanyaan tambahan, dua-duanya. Pak Jul. Oke, Ya. ini langsung ada Japri nih dari Pak Parwite menanyakan langsung aja ke Hai, Cece Mister. Adriani. Ini mah suhu, ini suhu yang tanya.
Aduh, dalam keadaan sakit gigi pun saya pengen tanya nih, saya udah nggak bisa ngomong dari Terapi 3 harian. tempel. Aduh, itu mah gampang itu. Saya ditempel gini kok malah kebet-kebet loh, nggak tahan saya. Iya, dia Harusnya kebet-kebet dulu. Dia kebet-kebet dulu, sampai baru nggak tahan saya hilang. mau jungkir balik tapi udah tua jungkir balik. Aneh. Aduh. Ini saya yang nggak tahannya pengen nanya gini, Ci. Eh, Iya, mungkin untuk teman-teman semua di sini, C bisa sharingkan. Kadang-kadang kan kita buat janji itu menemui kendala gitu ya. banyak. Orangnya udah ready, udah bikin janji sebelumnya. Kira-kira lagi seminggu, hari Senin saya ke rumah ya. Siap, brother, gitu kan, gitu kan. Terus pada saat hari Senin pagi dikonfirmasi, saya sudah OTW ini berangkat jam 9 sampai, tidak dibalas-balas, tidak dijawab-jawab. Terus malam-malam juga gimana ini udah malam sampai malam belum dijawab. Nah kan gak banyak yang begitu kan. Ya, Terus sebenarnya caranya ini bikin janji itu kayak gimana sih gitu. saya nggak pernah bikin janji Itu kan temu. pertanyaannya sudah sangat biasa. Tapi kan kadang-kadang kan ingin juga tahu dari ini yang luar biasa ini hampir setiap hari closing kan kita pengen tahu Aduh, juga. Astengkaro. Semoga terus closing bertubi-tubi. Iya, Enggak, semoga. Pak. Terus terang, Pak, ya, kalau saya pribadi, untuk closingan saya pribadi, saya nggak pernah bikin janji temu. Mm-mm. Saya datengin aja. Saya hitung, saya pikir, tapi ya kan yang dekat-dekat ya. Saya Yap. pikiran saya cuma gini, kalaupun dia nggak ada di rumah, toh saya cuma rugi uang bensin. Hmm. Saya pikirannya itu aja. Terus kalau tiap misalnya saya ke daerah Ubud, saya datangin satu orang nggak ada dia di rumahnya. Toh teman saya bukan itu aja. Uh. Ya gitu. Kalau tiang sih seperti itu. Tapi kalau tiang sama tim, tiang harus janjian. Hmm. Itu wajib. Uh. Seperti itu kalau Yap, yap, tiang. yap. Ini agak aneh sih ada apa namanya termasuk out of the box. Ada orang kayak Cilandriani yang luar biasa tanpa Saya nggak ngomong-ngomong pernah apa-apa. beneran. Saya nggak pernah Orang janjian. orang sekaliber Pak Jul pun masih bilang, Pak Denny tolong siapkan saya lawar. Masih begitu. Karena Bapak jauh. Bapak Iya. jauh. Kalau jauh harus ada plan A, plan B. Makanya saya bilang, kalau saya ke Ubud, misalnya tim saya yang ngajak di Ubud terapi, TM. Nggak jadi, saya pasti ada lagi di sana. Luar biasa sekali. Tapi Terima bisa kasih. tapi bisa ditarik sedikit juga Pak Hmm. Parwite. Hmm. Setidaknya kita buat janji untuk ketemu itu bukan untuk lakukan terapi, tapi janji Mhm. temu untuk ketemu sekedar kayak saya ke Bapak Iya. gitu kan, mau makan. Nah, kan jadinya Hmm. jadi ringan, bener ya? Iya. Betul itu. Soalnya itu dah yang saya bilang Pak Jul, karena saya untuk closing pribadi saya itu nyelip-nyelip. Sempat Hmm. sesempatnya gitu loh. Gimana saya bisa bikin janji temu Pak Jul? Hmm. Kayak Berarti kemarin kalau yang closing di Singapadu, saya tadinya mau jalan nih sama seseorang, sama downline saya. Tiba-tiba dia batalin, Cie nggak jadi loh Cie gini-gini. Ya udah, saya bilang sama suami, Pak mandi, tak gitu. Kijo, Singapadu, saya bilang gitu kan. Wih, kijo ben kita. Nah, Singapadu pokoknya pih mandi kita ngerti. Yang kurang dia. Habis itu yang ke Singapadu ketemu sampai sana, ya kan Ming digituin. Mau dek ngidih nasi dek gitu dah saya. hmm. Saya udah bawa alat ngidih nasi dek. Main makan makan kita. Lu kayak. Hmm. Dia Nah, dia sebenarnya gitu kan. Tiang kan tipe orang yang jarang rumah orang untuk ngerumpi itu saya memang nggak suka gitu loh, nggak pernah juga. Makanya kalau kalau saya datang ke rumah orang pasti ada sesuatu hal yang penting gitu. Makanya ada apa nih, ada apa kita. Aing mbok, saya punya alat terapi bagus banget. Pengen Hmm. gak nyoba aja mbok tak gitu. Hmm. Oke. Hmm. Seringan Yang itu tidak ya. Ya, Seringan yang itu hilang bahasanya. sakit mah waktu itu dia memang lagi mah. Yang hilang sakit Hmm. mah bebeh kecil tuh kayak tal dia kan. Sekan deh, Allah jing hilang tuh gitu berarti terapi tiang dia. Jadi dia Oke. merasa enakan, kadang nak main nanyain pruden, men pruden sing beketat tiang aduh.
Mantap kecapnya. Jangan sebut merek ya. Ini Madan Balian modern ya. Pakai tadi tuh orang dan onda ini Jangan ini sebut merek, C. Di sini orang-orang sensitif. Maaf, saya lagi di jalan ini tutup kamera, teman-teman. Datang dari Wih, siap Bali. dong, siap dong, semangat Antum sayang, nih. dapat sayang. C hari ini satu paket dari Bangli. Wih, Keren geng. Nah, ya, ini salah satu ini Kita salah tim. satu tim star saya nih, no. Calon Yes. diamond saya berikutnya. Yes. I will be Ya. there. Ya, semangat ya, Gung. Keren, luar biasa. Thank you, C. Baik. Thank you, Yuk. Pak Jul. Ya, Ya, intinya sih saling menyemangati aja. ya. Oke ya. Seperti itu. Keren, applause lagi dong buat Cil Andriani yang udah sharing. Terima Teman-teman kasih. masih Maaf, ada maaf ya kalau ada salah-salah kata, maaf. ya, Tidak ada salah sama sekali. dan nanti teman-teman yang di luar Bali, yang di Banyuwangi gitu, mesti belajar bahasa Bali dulu ya, biar bisa Maaf, mengerti. bahasa Balinya banyak. Jadi ikut Zoom nanti bisa belajar bahasa Bali sekalian nih. Ya, betul. Nanti Ya, Bu saya Siti. belajar bahasa Banyuwangi. By the way, Bu Siti kelihatan kurus sekarang ya. Ini kayaknya diet PDP-nya udah bekerja ini maksimal. Saya lihat dari tadi pangling gitu ya. Ibu Siti kok udah kelihatan longgar ininya ya. Apa namanya tuh Bu? Mukena ya. Ada aja Pak Jul. Bu Ya. Siti berhasil, kenapa saya nggak berhasil, Bu Siti? Ini ceritanya stres karena closingnya lambat. Wah, C, sabar ya. satu pesan buat Bu Siti yang di Banyuwangi. Kan beliau ya dia sendiri kan yang ngomong. Dia lagi stres tuh mikirin closingannya. Banyuwangi belum begitu maksimal. Pesannya apa, C? Buat Bu Siti, C? Tetap semangat aja Bu Siti. Nanti kita ketemu di Hong Kong lah. Biar nggak di Bogor Amin. aja. Amin, Kan, amin. Cil. kan jarang ketemu di Bogor, kita sama-sama. Ayolah Hong Kong. Iya. Tak doain semoga Bu Sitinya chip ya. Yes. Amin. Terima kasih doanya. Ya. Oke ya. Ya. Oke, teman-teman, tak terasa ya ngobrol-ngobrol gini aja kita udah habis satu Iya jam loh. ya. Ini Maaf kebanyakan nggak ngobrolnya. apa-apa. Ini seru banget karena apa yang kita bicarakan ini lagi-lagi berbicara tentang real story, sesuatu yang real yang kita jalani, sesuatu yang real kita hadapi, dan ini adalah experience yang benar-benar menjadi kisah sukses suatu saat nanti direkam oleh PT Pohwe Internasional gitu ya. C. Landriani gitu ya, nanti ada Tuh. videonya tuh. Jadi One Star nanti ada videonya gitu ya, bagaimana mereka berjuang dalam perjalanan menjalankan bisnis Pohwe. Teman-teman, saya ambil banyak poin dari apa yang disampaikan hari ini oleh Bu Dayu Widiawati. Bu Dayu Widiawati dan juga C. Landriani ya. Kalau dari Bu Dayu Widiawati kita bisa belajar, beliau ini adalah orang yang survival dari teroid. Beliau punya background pernah teroid, ibunya beliau meninggal karena teroid. Waktu saya ketemu beliau dalam kondisi yang benar-benar susah, baik secara finansial juga secara mental. Karena kalau orang sakit itu mentalnya kena banget. Bayangin teman-teman, saya ketemu beliau dalam keadaan benar-benar pucat, kucel, tidak punya harapan, kelihatan banget waktu itu. Lebih-lebih beliau ini akhirnya benar-benar bekerja, melakukan sesuatu yang tidak biasa dia kerjakan, tapi dia lakoni karena keterbatasan ekonomi gitu ya. Dan akhirnya sekarang saya lihat wajahnya udah cerah, teroidnya udah sembuh, kemudian sudah juga dapat income dari Pohwe. Sebentar lagi juga Emerald, benar ya. Saya harap satu keluarga juga bisa sukses menjalankan Pohwe. Teman-teman, kita barangkali ada di titik di mana titik ini adalah titik di mana bukan waktu yang pas banget untuk menjalankan Pohwe, tapi jalankanlah. Mungkin kita sudah mulai, tapi kita merasa bahwa kok masih seret ya, kok belum lancar banget ya closingannya. Teman-teman, yuk
kita banyak-banyak bersyukur, lakukan lagi terus bisnisnya. Ada orang yang mungkin dapat keberuntungan, sebenarnya bukan keberuntungan ya. Di bisnis seperti ini tidak ada istilah keberuntungan. Yang ada adalah semua adalah proses perjalanan yang berani dilewati. Cilandriani seperti ini karena setiap hari dia nggak pernah nggak TM. Dia tiap hari TM. Bahkan TM-nya teman-teman bisa lihat dulu dan mungkin sekarang masih dia lakukan gitu ya. Dia sampai keluar kayak ke Singaraja, dia bantu timnya Singaraja sampai Ya, malam-malam. betul. Ya dia berjuang banget untuk bisnisnya. Dan saya lihat hari ini ada Sri Purniati yang Sempat juga mau naik bergerak. turun jurang, Pak Jul. Yes, demikian Waktu masif. di Beleleng. Teman-teman, di balik kisah-kisah sukses orang, di situ tentu mereka menghadapi tantangan-tantangan tersendiri. Mungkin tantangannya beragam, tapi apapun tantangannya, orang-orang akhirnya akan keluar jadi pemenang. Satu, seperti apa yang tadi dibilang Cilandriani, asal dia tidak berhenti, itu aja. Asal dia terus berusaha, asal terus dia melakukan. Ya tentu perlu belajar, benar Cia. Kalau Cece sendiri kan juga bisa ngomong PDP lah, seperti apa, bagaimana mempraktekkan terapi PDP, bagaimana mendemokan alat seperti PMD, bagaimana akhirnya punya keyakinan yang besar terhadap bisnisnya dalam menyampaikan itu kan semua juga proses belajar. Ya, Dan walaupun tiang banyak kekurangan Pak Jul, terus terang aja. ya, iya, iya, Banyak banget. iya, 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 Betul. iya, iya. Tapi kembali lagi fokusnya ya oke lah, semua orang kan pasti punya kekurangan. Saya sendiri juga punya kekurangan dong. Tapi Ya, kan fokus kita adalah bagaimana kita bisa bisa apa ya, bisa menang dengan, maaf ya kalau kita ngomongin kondisi. Ya tentu kita harus memenangkan kondisi karena setiap dari kita ini kan pahlawan buat keluarga kita. Benar ya? Setuju ya? yes, betul, Saya rasa betul. Cece Landriani berjuang begitu hebat, Budayu Widiawati juga sama berjuang, beliau berjuang melawan sakitnya juga gitu kan. Itu karena kecintaan beliau sama keluarga, kecintaan terhadap keluarga inilah yang benar-benar membangkitkan sesuatu yang barangkali kalau kita boleh nyaman mungkin enaknya diam di rumah, benar ya? Tapi kita harus pergi keluar dari rumah. Kenapa? Karena kita belum merasa waktu yang tepat buat kita untuk diam di rumah gitu loh. Tapi adalah waktu bagaimana kita harus berjuang. Karena kembali lagi teman-teman di luar sana, kita akan ketemu 3 kondisi ya. Mhm. Apakah kondisi ini di mana orang itu punya uang? Oke, mungkin dia punya uang, tapi mungkin saja kesehatannya bermasalah. Kesehatannya bermasalah berarti tentu ya jalan-jalan dia nggak bisa, refreshing dia nggak bisa gitu ya. Kondisi ideal sebenarnya adalah ketika punya uang, punya waktu, sekaligus juga kita bisa refreshing jalan-jalan. Dan lagi-lagi di Pohowe kita bisa dapatkan ketiga itu. Kita bisa dapatkan punya uang. Hari ini Cece Landriani cair 70 juta. Oke ya. Asik Which nggak? is, which is untuk orang, untuk bisa menghasilkan 70 Ya, juta, orang perlu bekerja. Ya rata-rata misalkan kalau hari ini kita punya penghasilan 5 juta, berarti untuk dapetin 70 juta, kita perlu bekerja selama 1 tahun 3 bulan. Bener ya? Nah, bayangkan kayak Celandriani 1 hari masuk 70 juta, kan gitu ya. Nah, itu kan luar biasa banget. Anggap aja negara itu kerjaan yang diambil, apakah langsung dia menghasilkan 70 juta? Enggak. enggak. Sama kayak Bu Lili. Bu Lili hari ini bisa menghasilkan dalam 1 tahun 8 bulannya beliau jalankan bisnis Powe. Dia udah mengumpulkan dari Powe itu kurang lebih sekitar 6,3 miliar. Ya lagi-lagi teman-teman, saya selalu mengatakan bahwa visi besar, impian besar, motivasi itu salah satunya adalah karena keluarga. Maka dengan visi besar, misi besar, dan eh, sesuatu yang benar-benar menjadi kompor buat kita untuk terus menyala, nah ini akan membuat segala sesuatu akan terjadi. Tapi kalau visi Anda kecil, misi Anda kecil,
kemudian Anda nggak punya keikhlasan, Anda nggak punya goal yang besar untuk Anda capai, Anda merasa bukan orang kunci di keluarga, bahwa tanpa Anda pun keluarga masih bisa makan dan lain-lain, ya akhirnya begitu menghadapi kendala di lapangan, Anda langsung down, bener ya? Kayak Cece Landriani, kenapa dia kuat? Karena impiannya besar banget, ya Iya, kan? anak minta iPhone, gimana nggak kuat? Tadi saya lihat ada Kohinoor gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman, jadi mari kita membuka mata kita, membuka hati kita bahwa bisnis ini gede. Bisnis ini tinggal diperjuangkan, lalu banyak belajar, lalu lakukan terus-menerus. Ya semua orang pasti akan sampai suatu saat nanti. Rasakan Betul. suatu saat nanti Anda punya income 100 juta sebulan, 200 juta sebulan, gitu ya. Dan ini pasti akan benar-benar terjadi dalam hidup kita semua. Karena kita ada di Pohoi. Kendaraan bisnisnya sudah sama, benar ya? Kemudian Anda ada di The Champion, di mana The Champion ini Bahan bakarnya. ya, kita punya apa ya? Media bertumbuh itu kita punya media. Sehingga saya rasa penting buat kita sama-sama satu visi, satu misi, bertanggung jawab untuk menjadi pahlawan buat keluarga kita, menjadi para pemenang seperti namanya The Champion, bahwa semua orang akan menjadi pemenang di bisnis ini. Ya. Oke ya. Nah, sekarang kita diskusi sejenak tentang apa yang paling dekat event yang kita punya, teman-teman. Kita akan punya Pagansa. Pagansa kita akan dilakukan di hotel mewah ya. Namanya The Prime Plaza. Teman-teman tahu nggak The Prime Plaza di mana? Nggak tahu, Pak. The Prime Plaza itu ada di Sanur, perempatan Sanur. Oke ya, persis di perempatan Sanur yang menuju pantai Grand Bali Beach. Kalau Mak Beng tahu ya. Nah di perempatan Mak Beng, di perempatan KFC Sanur itu di KFC sebelah, sama Dunkin Donat. ya di pojokan itu ada Prime Plaza Hotel. Nanti kita akan ada acara Pagansa. Saya mau tanya sedikit ke Cece Landriani. Apa kesannya Cece terhadap Pagansa? Kenapa sih orang mesti ikut Pagansa? Karena Pagansa kan bayar ya. Pagansa itu bayar 150.000 sebenarnya harus bayar, tapi perusahaan subsidi 100.000. Kita cuma bayar 50.000 untuk hadir di Pagansa. C, kenapa sih orang mesti join Pagansa, C? Intinya kenapa orang mesti join Paganza, saya rasa sih di sana rohnya ya. Kalau Hmm, yang dulu pertama kali ikut waktu di mana tuh namanya Pak Jo? Di Fasini, ya, itu orangnya masih dikit banget. Nah, di sana saya lihat orang yang emerald naik ke atas, dia masih diam di panggung Pak Jo. ya, 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 ya. Saya bilang dari hati saya, next saya di panggung itu. Saya emerald, ternyata emerald turun, sapphire di atas. Gila. Waduh, saya bilang ini Mas Fahmi sialan. Gue turun mah. Ternyata nggak bisa, penuh panggungnya. Ya next, gue sapphire turun. Habis itu baru sekarang kan diamond di atas. Ya akhirnya saya diam di atas di panggung. Oke ya. Aduh, itulah intinya. eh, kita cari Pak gregetnya kita tuh gimana gitu sih ya kalau menurut saya. Ya gregetnya saya untuk capai sesuatu itu apa gitu loh. Itu sih. Hmm, Nah, terus kalau terus terang saya orang yang tidak terlalu pintar mengundang orang, Pak Jul. hmm, Tapi saya arahkan juga ikut undang. Saya sih undang, cuma kadang ada yang datang, kadang ada yang enggak. Tapi saya enggak ambil pusing gitu loh. ya, Intinya bukan karena dia enggak datang saya harus down gitu. Enggak, saya malah bisa bina tim saya. Tim saya yang undang, saya malah bisa bantu mereka untuk follow up. Seperti oke. itu. Karena orang untuk datang ke tempat yang begitu dengan waktu yang lumayan lama, kalau dia memang
gimana ya, memang benar-benar punya waktu, dia memang Ya, merasa acara itu butuh untuk dia, kadang agak susah memang kita undang, tapi kita wajib undang orang gitu sih menurut saya. oke. Jadi Dan ketika tim, hmm? dan di Pagansa sebenarnya yang lebih kita pentingkan adalah orang-orang yang suka bisnis kan? Iya betul, karena kan di sana dilihat, kita lihat Pak Jul bisnisnya, oh, terus orang bilang lah, income-nya orang berapa. Kadang kalau kita ke sana ngajak user malah kadang kurang ngena kan. Hmm.